Hampir 3 pekan, banjir masih menggenangi 61 desa di Kabupaten Muaro Jambi. 84 lokasi yang akan dijadikan TPS di Kota Jambi terendam banjir. Berkas perkara kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II P21 para tersangka segera disidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 19 Januari 2024. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sudah hampir 3 pekan ribuan warga terpaksa bertahan hidup di tengah genangan air. Di Kabupaten Muaro Jambi, 61 desa di 6 kecamatan terdampak banjir. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya air sungai Batanghari dari bagian hulu sungai membuat banjir di Kabupaten Muaro Jambi semakin meluas. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, banjir menggenangi 61 desa di 6 kecamatan dengan jumlah 4.191 kepala keluarga yang terdampak. 6 kecamatan yang terdampak banjir yakni Sekernan, Marosebo, Jambi Luar Kota, Taman Rajo, Kumpeh Ulu, dan Kumpeh Ilir. Saat ini baru 1 keluarga yang mengungsi ke rumah kerabatnya karena rumahnya terendam banjir. Sementara sebagian besar korban banjir lainnya masih bertahan di rumahnya masing-masing. Orang yang saya terima dari Kepala BPBD itu 61 desa, kurang lebih hampir 1.000 rumah yang terdampak. Saya minta sama Kepala BPBD koordinasi dengan Forkopimda, karena kita tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa bekerja sendiri. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah meminta BPBD Muaro Jambi segera mengadakan rapat untuk menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banjir bandang yang menerjang Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci beberapa waktu lalu membuat 1 unit rumah penggilingan kopi hanyut terseret arus air. Akibatnya rumah penggilingan kopi tersebut terpaksa harus berhenti beroperasi. Banjir bandang yang menerjang Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci beberapa waktu lalu tidak hanya merusak jembatan penghubung, namun juga menghanyutkan rumah penggilingan kopi milik warga setempat. Tak hanya bangunan, banjir juga menghanyutkan seluruh barang yang berada di dalam rumah penggilingan kopi, seperti 2 unit sepeda motor, pasokan kopi kering, dan pupuk. Pemilik rumah penggilingan kopi Wida mengatakan, banjir bandang itu telah merusak tempat usahanya dan hanya menyisakan mesin penggilingan kopi. Ada 2, rumahnya kan besar ya, terus dia ada gudang nih isinya isi motor 2, pupuk, mesin eler ada 2 di dalam, terus pupuk, banyak barang lagi. Banjir bandang yang menerjang Desa Tamiai merupakan pertama kali terjadi sejak beberapa tahun terakhir, sehingga warga tidak menyiapkan langkah antisipasi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Anggota TNI menggendong pelajar di Kabupaten Kerinci yang akan berangkat sekolah. Selain membantu pelajar, anggota TNI tersebut juga membantu warga yang akan beraktivitas untuk melintasi genangan banjir. Memasuki pekan ketiga, banjir masih melanda Kabupaten Kerinci, terutama 20 desa di 4 kecamatan yang berada di pinggir Danau Kerinci. Selain merendam ratusan pemukiman warga, luapan air Danau Kerinci juga merendam sejumlah jalan utama di pinggir Danau Kerinci. Salah satunya jalan utama dari Desa Telago menuju Kotodian, Pulau Tengah Kerinci. Jalan yang terendam banjir sepanjang 300 meter dengan kedalaman hingga 1 meter. Untuk membantu pelajar agar dapat pergi ke sekolah, anggota TNI Koramil 05 Danau Kerinci menggendong para pelajar dan mengantarnya menggunakan mobil hingga ke sekolah. Tak hanya itu, anggota TNI juga membantu menyeberangkan warga dengan menggunakan perahu karet.
Bapak TNI, Bapak Koramil beserta Bapak Babinsa di wilayah setempat yaitu Kecamatan Keliling Danau yang telah membantu kami dalam penyeberangan untuk melayani masyarakat kita yang terdampak bencana yaitu banjir yaitu di daerah Pulau Tengah. Sejumlah warga berharap ada solusi dari pemerintah terkait genangan banjir di sejumlah jalan utama dan rumah warga agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ribuan hektar sawah di Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Sebagian padi di sawah tersebut mulai menguning dan terancam busuk. Ribuan hektar areal persawahan milik masyarakat di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir luapan Sungai Batanghari. Ribuan hektar sawah itu telah terendam sejak 11 Januari lalu dan terancam puso. Berdasarkan data pemerintah Kecamatan Berbak, ada sekitar 1.265 hektar sawah yang terendam. Salah seorang warga yang terdampak banjir, Maulana, mengatakan ketinggian banjir yang menggenangi areal persawahan berkisar 30 hingga 40 cm atau selutut orang dewasa. Sebagian padi di sawah tersebut mulai menguning dan terancam puso. Sawah, padi banyak tenggelam. Padi kita tenggelam semua ya? Tenggelam. Usia berapa, Pak? Sudah ada yang mulai menguning, itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Yang mulai keluar itu membusuk. Membusuk, Jadi ya? kita itu harapannya masyarakat, bantuan itulah dari pemerintah. Warga hanya dapat pasrah dan berharap banjir yang menggenangi pemukiman dan areal sawah segera surut. Banjir besar terakhir terjadi di Kecamatan Berbak pada tahun 2003. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, semakin meluasnya bencana banjir bandang membuat pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menaikkan status siaga darurat banjir selama 14 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan status siaga darurat bencana banjir mulai 18 hingga 31 Januari 2024. Kebijakan itu mengharuskan seluruh pihak termasuk masyarakat untuk waspada terhadap ancaman banjir saat musim hujan. Sekda Tanjung Jabung Timur Sapril mengatakan status keadaan darurat bencana banjir Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlaku selama 14 hari itu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan di lapangan. Penetapan status siaga darurat itu sebagai upaya pemerintah kabupaten dalam mengatasi dan menanggulangi bencana alam akibat banjir yang terjadi sejak 11 Januari lalu. Ketinggian air telah mencapai 30 hingga 40 cm atau selutut orang dewasa. Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jumlah korban mencapai 1.520 rumah. Banjir terjadi di 2 kecamatan yakni Berbak dan Rantau Rasau yang merendam 12 desa dan 2 kelurahan. Meski ribuan rumah terendam, namun warga tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Pihak kecamatan telah mendirikan tenda darurat untuk warga yang ingin mengungsi. Alhamdulillah kita sepakat untuk situasi dan kondisi ini kita menetapkan status siaga darurat banjir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sapril mengimbau warga agar tetap waspada jika terjadi banjir susulan, mengingat Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih terus diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dalam 3 hari terakhir, saudara, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari mulai surut. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada banjir susulan karena sejumlah wilayah di hulu sungai masih terjadi banjir. Dalam 3 hari terakhir, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Batanghari mulai surut. Berdasarkan alat pengukur ketinggian air, debit air Sungai Batanghari dalam 1 hari terjadi penurunan 3 cm. Saat ini, debit air Sungai Batanghari berada di angka 381 cm. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Bebi Andihara mengatakan, surutnya air sungai belum menjamin sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari bebas banjir, terutama di wilayah bantaran sungai. Berdasarkan hasil monitoring, beberapa daerah di bagian hulu sungai masih terjadi banjir. Nah, kalau dari segi AFPA atau alat pengukuran ketinggian air kami,
itu masih di dalam keadaan surut. Tetapi kita juga ada ancaman dari wilayah lain seperti Kerinci dengan Muara Bungo. Baby Andihara mengimbau seluruh masyarakat, terutama yang terdampak banjir, untuk selalu waspada. Limpahan air dari hulu sungai diprediksi akan mengalir di hilir Sungai Batanghari. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Banjir masih melanda sejumlah daerah di Provinsi Jambi termasuk di Kota Jambi. Meski banjir, namun pemerintah Kota Jambi memastikan angka inflasi tetap terkendali. Sejumlah daerah di Provinsi Jambi masih terdampak banjir, membuat sebagian jalan penghubung antar kabupaten kota belum dapat dilewati. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi pendistribusian bahan pokok ke Kota Jambi. Salah satunya pendistribusian dari Sumatera Barat menuju Kota Jambi yang terkendala banjir di Kabupaten Kerinci dan Bungo. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi memastikan banjir tidak akan mempengaruhi angka inflasi di Kota Jambi. Selain dari Sumatera Barat, pendistribusian bahan pokok ke Kota Jambi juga dapat melalui jalur Sumatera Selatan dan Bengkulu. Dari Padang dan Kerinci, dan yang kedua dari Bengkulu serta dari Sumatera Selatan. Yang rada terkendala dengan banjir melalui Bungo. Namun ada keuntungannya juga. Jadi meskipun jalur daratnya macet, tapi bisa melalui jalur laut. Sri Purwaningsi menambahkan, tak hanya melalui jalur darat, pendistribusian bahan pokok juga akan diupayakan melalui jalur sungai. Upaya itu akan dilakukan agar pendistribusian kebutuhan bahan pokok di Kota Jambi tetap lancar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi cuaca ekstrim berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Warga diimbau untuk mewaspadai potensi bencana yang diakibatkan tingginya intensitas hujan. Seluruh wilayah di Kabupaten Muaro Jambi masih berpotensi hujan dengan intensitas lebat. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi hujan berpotensi terjadi sepanjang hari selama 1 pekan ke depan. Masyarakat diminta untuk waspada potensi banjir dan longsor. Saat ini ada puluhan desa di Kabupaten Muaro Jambi yang telah tergenang banjir akibat luapan air Sungai Batanghari. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi Sri Utami Widyastuti mengatakan, selain hujan lebat, potensi angin kencang yang disertai petir juga diprediksi akan terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Jadi curah hujan dengan intensitas lebat itu hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Ya, seluruh masyarakat Jambi yang ada di daerah bantaran sungai ataupun di daerah yang rawan longsor mohon untuk bersiaga dan terus waspada jika terjadi hujan lebat. Potensi terjadinya cuaca ekstrim, hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang dan petir dipengaruhi kondisi suhu muka laut di bagian perairan timur wilayah Jambi yang tinggi, sehingga berpotensi tumbuhnya awan hujan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai terjadinya bencana hidrometeorologi. Masyarakat juga didorong aktif untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah apabila membutuhkan bantuan. Menyikapi kondisi cuaca yang masih belum stabil, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai terjadinya bencana hidrometeorologi. Kewaspadaan akan bencana itu baik bencana banjir yang disertai banjir bandang dan tanah longsor yang diakibatkan masih tingginya intensitas hujan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, selain mewaspadai kejadian bencana, masyarakat juga didorong aktif untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah apabila membutuhkan bantuan. Koordinasi yang baik antara masyarakat dan Pemda akan memudahkan alur penanganan dan penanggulangan bencana di daerah. Pemprov Jambi akan terus memantau perkembangan kondisi di daerah melalui laporan dari pemerintah kabupaten kota maupun BPBD. Strategi penanganan bencana ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dalam kondisi aman dan pemerintah mampu mengupayakan penyaluran bantuan. Masyarakat harus tetap mewaspadai karena biasanya ini bukan sekedar banjir. Itu biasanya dibarengi juga dengan tanah longsor atau banjir bah. Gitu ya.
Ini kita sebut dengan bencana hidrometeorologi itu seperti itu. Jadi mewaspadai terus berkoordinasi ya dengan pemerintah setempatnya. Dalam upaya memaksimalkan menanggulangi bencana hidrometeorologi tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak minggu kedua Januari 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Tanjung Jabung Barat temukan 1.178 surat suara yang rusak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, 84 titik lokasi tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 6 kecamatan dalam wilayah Kota Jambi terendam banjir. KPU Kota Jambi terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan menyiapkan lokasi alternatif TPS cadangan. KPU Kota Jambi telah melakukan pemetaan terhadap TPS rawan bencana banjir pada pemilu 2024. Dari 1.903 TPS, 84 diantaranya saat ini terendam banjir yang tersebar di 19 kelurahan dan 6 kecamatan sekota Jambi. Anggota KPU Kota Jambi, Ibnu Arafah, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar intens berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan. Instruksikan kepada PPK untuk koordinasi dengan camat. Nah, kan yang tahu lokus kan tentu camat lebih potensial untuk memetakan seperti itu. Nah, apakah nanti dibutuhkan perahu, kita lihat kondisi lah. Anggota Bawaslu Kota Jambi Alam Syah mengatakan, saat ini beberapa wilayah di Provinsi Jambi, termasuk di Kota Jambi, terendam banjir. Menyikapi kondisi itu, KPU harus menyiapkan langkah strategis dengan menyiapkan lokasi TPS alternatif atau cadangan. Cuaca masih hujan, jadi kita tekankan, nanti kita sampaikan kepada KPU serta jajarannya untuk mengantisipasi TPS yang rawan banjir. Selain terus berkoordinasi dan terus melakukan pendataan TPS yang terendam banjir, KPU Kota Jambi juga menyiapkan lokasi TPS alternatif. Perpindahan TPS ke lokasi yang baru perlu dikoordinasikan dengan pemilik lahan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bencana banjir menjadi salah satu potensi terjadinya pemungutan suara susulan atau penundaan pemilu. Diharapkan bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Jambi dapat segera berakhir sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar. Penundaan pemilu dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari masalah keamanan hingga kondisi alam yang tidak terduga. Faktor-faktor itu dapat mengganggu kelancaran proses pemilihan dan memaksa penundaan untuk memastikan keamanan serta keselamatan pemilih. Keputusan penundaan baik itu dalam bentuk pemilu susulan untuk menyelesaikan tahapan yang terhenti maupun pemilu lanjutan untuk melanjutkan proses yang terganggu menjadi tanggung jawab utama KPU. KPU memiliki kewenangan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti keadaan darurat yang mengharuskan penundaan pemilu. Anggota KPU Provinsi Jambi, Suparmin, mengatakan, pemilu susulan menjadi langkah ekstrim ketika situasi yang dihadapi begitu sulit, dan pengambilan keputusannya juga harus melibatkan berbagai pihak. Suparmin berharap pemungutan suara pada 14 Februari 2024 berjalan lancar, meski saat ini sejumlah wilayah di Provinsi Jambi terdampak banjir. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, pada dasarian kedua Februari 2024 masih dalam puncak musim penghujan. Jadi kalau yang terdampak banjir itu ada 1.206 yang langsung terdampak karena tergenang, posisinya bisa ya setengah meter, ada yang meter, ada yang 2 meter, dan ada 437 yang aksesnya, jadi akses menuju TPS itu terdampak banjir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi, mulai melakukan pemetaan dan menyiapkan titik lokasi TPS cadangan pemilu 2024. Dari 10.589 TPS yang telah ditetapkan,
1.643 titik lokasi diantaranya terdampak banjir dan longsor. TPS itu tersebar di 466 desa dan kelurahan dalam 102 kecamatan di wilayah Provinsi Jambi. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Sarolangun mengembalikan 11 berkas laporan awal dana kampanye partai politik untuk diperbaiki. Apabila partai politik mengabaikan tahapan perbaikan, maka akan menjadi temuan kantor angkutan publik saat melakukan audit dana kampanye. KPU Sarolangun mengembalikan 11 berkas laporan awal dana kampanye partai politik untuk diperbaiki. 11 parpol itu yakni PKB, Nasdem, PKN, P3, Perindo, PDIP, Gelora, Buruh, Gerindra, PSI, dan Partai Umat. Dari 11 parpol yang dikembalikan LADK-nya, baru 4 parpol yang telah melakukan perbaikan dan submit, yakni PSI, Nasdem, Gerindra, dan P3. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan, pihaknya memberikan waktu bagi partai politik untuk melakukan perbaikan. Apabila partai politik mengabaikan tahapan perbaikan, maka akan menjadi temuan kantor akuntan publik saat melakukan audit dana kampanye. Penyampaian LADK merupakan kewajiban seluruh partai politik peserta pemilu. Bagi parpol yang tidak menyerahkan LADK, akan dicoret dari daftar peserta pemilu 2024 sesuai tingkatan. 11 yang kami kembalikan, 4 yang kami terima, karena kita yang melaporkan ada 15 partai dari peserta pemilu. Yang 11 itu sekarang lagi proses melakukan perbaikan. Ari Wibowo berharap seluruh partai politik peserta pemilu untuk melengkapi laporan awal dana kampanye sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. 1.178 surat suara pemilu 2024 ditemukan rusak pasca penyortiran dan pelipatan. Surat suara yang rusak tersebut telah dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi dan KPU Republik Indonesia untuk dilakukan perbaikan. KPU Tanjung Jabung Barat menemukan 1.178 surat suara yang rusak pasca penyortiran dan pelipatan. Ketua KPU Emrum mengatakan surat suara yang rusak diantaranya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden 196 lembar, DPR RI 259 lembar, DPD RI 85 lembar, DPRD Provinsi Jambi 443 lembar, dan DPRD Kabupaten 195 lembar. Surat suara yang rusak itu telah dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi dan KPU RI untuk dilakukan perbaikan. Ya, kalau dari hasil kemarin pelipatan sebenarnya memang ada yang rusak, itu ada yang kategori rusak, itu sudah ada. Berapa banyak, Bang? Nah, itu jumlahnya kalau jumlah sudah terlalu banyak. Maka kalau mau berapa jumlahnya, itu kan jumlahnya per item. Emrum menambahkan surat suara yang telah dilakukan penyortiran dan pelipatan disimpan di gudang KPU. Selain dijaga ketat personil Polres Tanjung Jabung Barat, gudang tempat penyimpanan surat suara juga dipantau melalui CCTV yang terkoneksi dengan telepon seluler. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kota Jambi menemukan 12.421 lembar surat suara rusak untuk 5 jenis kertas pencoblosan pemilu 2024. Belasan ribu surat suara yang rusak telah diajukan penggantian. KPU Kota Jambi telah melaksanakan rapat terkait jumlah surat suara yang rusak dan kurang. Dari hasil penyortiran dan pelipatan surat suara, ditemukan 12.421 lembar surat suara yang rusak atau tak layak digunakan. Surat suara untuk 5 jenis kertas pencoblosan pemilu 2024 itu ditemukan kerusakan berupa bercak tinta dalam kolom nama, sobek, dan lainnya. Surat suara yang rusak dengan rincian: surat suara Presiden 1.479 lembar, surat suara DPR RI 5.087 lembar, surat suara DPD RI 209 lembar, surat suara DPRD Provinsi
4.344 lembar dan surat suara DPRD Kota Jambi 1.302 lembar. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahmat mengatakan belasan ribu surat suara rusak maupun kekurangan hasil penyortiran dan pelipatan telah diajukan penggantian ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jambi. Lipat kertas suara, alhamdulillah KPU Kota Jambi sudah melakukan sortir lipat. Di hari Minggu kemarin sudah dilakukan sortir lipat untuk seluruh jenis surat suara. Adapun hasilnya ada sekitar 10 ribuan dari semua jenis surat suara itu mengalami kerusakan, dan besok di tanggal 17 kita sudah menyurati KPU terkait dengan surat-surat yang sudah rusak itu. Deni Rahmat menambahkan pihaknya saat ini mulai melakukan setting logistik pemilu lainnya seperti sampul, formulir, dan lainnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Setelah itu KPU Kota Jambi segera menetapkan titik lokasi kampanye rapat umum atau kampanye terbuka pemilu 2024. Lokasi kampanye terbuka dapat digunakan oleh peserta pemilu selama 21 hari mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Tak hanya di media massa, kampanye rapat umum atau kampanye terbuka juga akan dilaksanakan pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Menjelang pelaksanaannya, saat ini KPU Kota Jambi mulai melakukan penyisiran lokasi yang akan dijadikan tempat kampanye terbuka. Anggota KPU Kota Jambi, Tuti, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat yang melibatkan 18 partai politik untuk penetapan titik lokasi kampanye terbuka. Setelah ditetapkan, KPU Kota Jambi akan mengumumkan lokasi pelaksanaan kampanye terbuka bagi partai politik atau calon legislatif, calon DPD RI, dan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Tapi 8 titik itu belum fix karena masih harus dilakukan kunjungan dulu, layak tidak layak, izin, dan lain sebagainya. Tapi rekomendasinya di 8 titik itu. Besok selesai kita melakukan kunjungan, kita akan memutuskan mana yang layak, mana yang enggak. Selain GOR Kota Baru, titik lokasi kampanye terbuka yang akan ditetapkan diantaranya lapangan Persijam, KONI Trilomba Juang, dan X Arena MTQ. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi resmikan Masjid Raya Baitur Rahman di Desa Rantau, Keloyang, Kabupaten Bungo. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris meresmikan Masjid Raya Baitur Rahim di Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Penyediaan rumah ibadah yang layak untuk masyarakat merupakan salah satu strategi Pemprov Jambi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Masjid Raya Baitur Rahim Desa Rantau Keloyang dibangun menggunakan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 dengan jumlah anggaran 2 miliar rupiah. Penyediaan rumah ibadah yang layak untuk masyarakat merupakan salah satu strategi Pemprov Jambi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Hal itu dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat meresmikan Masjid Raya Baitur Rahim Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Lahirnya SDM berkualitas baik dari segi kecerdasan spiritual maupun intelektual ditargetkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai visi misi Jambi Mantap. Al-Haris mengajak masyarakat untuk berupaya memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan yang positif. Upaya memakmurkan masjid membutuhkan kerjasama antar seluruh masyarakat agar rumah ibadah yang telah dibangun dengan megah dan mewah ini tidak sia-sia. Pengajian antara ya, dan juga soal lain pengajian ibu-ibu dan sebagainya. Jadi penting. Kenapa? Karena Rasulullah juga ketika beliau menjaga masjid, beliau umat tidak untuk ibadah dan juga untuk
Kita berharap jemaah juga meningkat agar orang yang senantiasa sholat di masjid. Peresmian Masjid Raya Baitur Rahim Desa Rantau Keloyang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Masuri mendampingi Gubernur Jambi melakukan peresmian Masjid Raya Baitur Rahim di Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Masuri mengajak warga desa untuk memakmurkan masjid. Bupati Mashuri mendampingi Gubernur Jambi melakukan kunjungan kerja ke Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja itu juga dalam rangka peresmian Masjid Raya Baitur Rahim. Dalam sambutannya, Mashuri mengapresiasi Gubernur Jambi Al-Haris yang mendukung keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Bungo. Penyediaan rumah ibadah yang layak untuk masyarakat merupakan program pemerintah Provinsi Jambi yang sejalan dengan Pemkab Bungo. Dalam pelaksanaannya, pembangunan Masjid Raya Baitur Rahim mendapatkan dukungan hibah dari Pemprov Jambi sebesar 2 miliar rupiah, serta dana dari Pemkab Bungo dan para donatur. Masuri mengajak warga Desa Rantau Keloyang untuk memakmurkan masjid. Meresmikan masjid yang megahnya luar biasa. Ini mungkin masjid kecamatan yang termegah mungkin di Kabupaten Bungo ini kecamatan. Ya, luar biasa. Peresmian Masjid Raya Baitur Rahim Desa Rantau Keloyang Kecamatan Pelepat ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kapolda Jambi berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan untuk korban yang tertembak peluru nyasar oleh oknum polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 4 berkas perkara kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II dinyatakan lengkap atau P21. Nantinya berkas ini akan diserahkan kembali ke Jaksa Penuntut Umum bersama barang bukti dan tersangka untuk segera dipersidangkan. Berkas perkara kasus dugaan korupsi pengerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di PT Pelindo II Persero tahun 2019 hingga 2021 dinyatakan lengkap atau P21. Berkas ini dinyatakan lengkap setelah Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi mempelajari berkas perkara tersebut. Kasipenkum Kejati Jambi Leksi Fatarani mengatakan, berkas 4 dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jambi telah dinyatakan lengkap oleh JPU. Namun 1 berkas lainnya masih menunggu penyidik Polres Tanjung Jabung Timur untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Apabila seluruh berkas dinyatakan lengkap, maka berkas perkara, barang bukti, dan tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi untuk segera dipersidangkan. Sebelumnya, Polda Jambi mengungkap kasus korupsi pada proyek upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis tahun 2018. Terkait kasus korupsi pada Pelindo II Cabang Jambi, yaitu pekerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis, kami informasikan bahwa penyidiknya adalah Polda Jambi, di mana sebenarnya ada 5 penetapan tersangka. Namun yang sudah kita informasikan saat ini hanya 4 perkara. Dari 4 orang tersangka itu sudah kita P21. Kasus korupsi di PT Pelindo II itu merugikan keuangan negara mencapai 3,9 miliar rupiah dengan masing-masing tersangka berinisial ST, CRA, AR, YL, dan MH. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengunjungi korban tertembak peluru nyasar oleh oknum polisi saat penangkapan pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Irjen Pol Rusdi Hartono berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.
Untuk memastikan kondisi korban peluru nyasar membaik, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono didampingi Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padli menyambangi rumah Ubaidillah. Ubaidillah menjadi korban tertembak peluru nyasar oknum polisi saat penangkapan pelaku penyelundupan 3 kg narkotika jenis sabu beberapa waktu lalu. Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, selain bersilaturahmi, dirinya juga ingin memastikan kondisi kesehatan dari Ubaidillah. Seluruh biaya pengobatan menjadi tanggung jawab penuh Polda Jambi dan Polres Tanjung Jabung Barat. Irjen Pol Rusdi Hartono minta Kapolres Tanjung Jabung Barat untuk terus memantau perkembangan kesehatan korban hingga pulih. Saya pertama ingin memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat Pak Bonar yang peduli terhadap lingkungan. Ketika lingkungannya ada masalah, dia pun mau lapor ke polisi. Suami Ubaidillah, Muhammad Mulyani menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Jambi yang telah berkunjung dan melihat langsung kondisi istrinya. Muhammad Mulyani mengapresiasi kepedulian Kapolda Jambi maupun Kapolres Tanjung Jabung Barat untuk bertanggung jawab mulai dari pengobatan dan kebutuhan lainnya. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolda atas kunjungannya ke sini, telah melihat istri saya. Kedepannya istri saya cepat sembuh. Untuk penanggung jawabannya sampai saat ini sudah ditanggung jawab sepenuhnya. Dalam kunjungannya, Irjen Pol Rusdi Hartono juga memberikan penghargaan kepada salah seorang warga yang peduli terhadap lingkungan, berani melaporkan keadaan sekitarnya kepada polisi. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi akan melibatkan kepolisian perairan dan udara maupun pihak terkait untuk mengawasi lalu lintas angkutan batubara melalui jalur sungai. Pengawasan itu dilakukan untuk menjamin kondusivitas penggunaan jalur sungai untuk kepentingan lainnya. Sesuai instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024 tentang kebijakan larangan angkutan batubara beroperasi di jalan umum, pemerintah Provinsi Jambi akan mengoptimalkan penggunaan jalur sungai sebelum jalan khusus batubara selesai dibangun. Pemerintah Provinsi Jambi akan melibatkan Polairut maupun pihak terkait untuk mengawasi penggunaan jalur sungai sebagai lalu lintas angkutan batubara. Pelaksana Harian Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan, dengan dilibatkannya pemangku kebijakan, penggunaan jalur sungai Batanghari akan tetap dalam koridor. Untuk memastikan penggunaan jalur sungai kondusif untuk kepentingan lainnya, Pemprov Jambi akan segera menyusun regulasi pendukung, termasuk jam operasional. Pengaturan penggunaan jalur sungai untuk angkutan batubara juga akan didukung dengan pemasangan rambu-rambu sungai melalui upaya bantuan dari Kementerian Perhubungan dan dana CSR. Rencana optimalisasi jalur sungai akan segera digunakan, minimal hingga pertengahan tahun atau selama ketinggian air Sungai Batanghari masih mendukung. Ya, nanti kan kemarin kita rapat sudah panggil Polair kan. Nanti ada sosialisasi bagaimana pemakaian jalur sungai itu. Agar jangan sampai mereka untuk pengamanan dari jembatannya ada. Makanya nanti kita akan buat rambu-rambu sungai. Nanti kita akan minta bantuan dari pusat maupun melalui dana CSR. Saat ini, pemerintah Provinsi Jambi juga berupaya mendorong percepatan penyelesaian jalan khusus batubara agar dapat segera dimanfaatkan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rastasya Laga bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.